Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang diskoneksi 2 gugus CX. Oke, diskoneksi 2 gugus CX, kita awali dengan pengertiannya. Jadi, diskoneksi adalah pemotongan ikatan secara imajiner pemecah molekul yang diharapkan lebih sederhana. Diskoneksi biasa disebut kebalikan dari sintesis. Jika sintesis mereaksikan senyawa material start menjadi suatu produk senyawa baru, diskoneksi adalah kebalikannya. Proses diskoneksi dapat dilakukan beberapa tahap hingga mendapat senyawa yang diinginkan. Diskoneksi 2 gugus CX adalah diskoneksi antara atom C dan atom hetero atau yang biasa dilambangkan dengan X, yaitu atom oksigen, nitrogen, dan sulfur. Diskoneksi 2 gugus CX adalah perluasan dari diskoneksi 1 gugus CX, di mana menggunakan 1 gugus fungsional untuk membantu diskoneksi lain dalam molekul. Oke, baik. Dalam bab 6 diskoneksi 2 gugus CX ini terdapat 4 subbab. Nah, di sini subbab yang pertama adalah diskoneksi 2 gugus CX senyawa 1,1 difungsional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa 1,1 difungsional. Oke, baik. Diskoneksi 2 gugus CX yang biasa kita contoh yang dapat kita temui adalah pada sintesis asetal. Nah, asetal merupakan senyawa karbon dengan 2 gugus eter terikat pada atom C primernya. Seperti kita lihat pada lingkaran yang saya buat. Di sini kita langsung masuk ke dalam contoh sintesis asetal. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat asetal di mana gugus C, salah satu gugus C ini dia mengikat metoksi, 2 metoksi. Nah, cara diskoneksinya adalah ketika kita sudah mengetahui bahwa ini merupakan sebuah asetal, maka elektron lone pair pada O akan menyerang pada ikatan CO yang di atas. Nah, ini akan terjadi resonansi sehingga elektron berpindah sehingga metoksi yang bagian bawah ini akan berpindah. Nah, jadi di sini asetalnya yang ini kita lihat bahwa terdapat 4 ikatan yang sebagai kandidat untuk kita diskoneksikan. Nah, di sini terdapat 2 ikatan CO. Nah, kita dapat memutuskan ikatan CO yang satu untuk membantu pelepasan ikatan CO yang lainnya. Sehingga ketika elektron bebas pada O ini menyerang ikatan CO, maka akan terjadi resonansi sehingga metoksi bagian bawah akan meninggalkan gugus asetal, sehingga terbentuk seperti pada sini bahwa ketika elektron bebas pada O sudah terikat pada C, maka akan terbentuk ikatan rangkap 2, sedangkan metoksinya sudah berpindah, sudah meninggalkan gugus. Nah, diskoneksi yang berikutnya akan kita putuskan pada ikatan oksigen dan metil, sehingga kita dapatkan di sini material start yang didapat adalah 1 keton dan metanol. Oke, yang berikutnya berikut kita masuk kepada contoh Verdelais. Jadi di sini analisisnya senyawa nomor 3 ini merupakan senyawa dari daun delay. Nah, di sini kita lihat bahwa bagaimana cara kita mendiskoneksikan. Kita kenali dulu asetalnya yang mana. Oke, gugus asetal merupakan gugus yang paling mudah untuk dikenali karena sebuah atom C akan mengikat 2 heteroatom yang berbeda. Jadi di sini kita lihat, di sini vinil akan mengikat karbon dan 2 metoksi. Nah, di sini kita akan putuskan elektron bebas pada metoksi bagian atas akan menyerang ikatan seperti pada contoh sintesis asetal di atas. Sehingga
metoksi bagian bawah akan meninggalkan gugus asetal ini, dan juga metoksi bagian atas juga akan meninggalkan senyawa verdolile ini. Jadi ini pekerjaan ini atau sintesis ini, diskoneksi ini kita namakan dengan 1,1 DIX. Oke, maka kita temukan material start yaitu vinyl berikatan dengan CHO dan 2 metanol. Nah, sintesisnya vinyl CHO ditambahkan metanol dan H+ akan menghasilkan material start. Jadi material start ini target molekulnya itu parfum daun lila yang berguna sebagai aditif dalam sabun. Oke, yang contoh berikutnya adalah kloroketon. Jadi sintesis kloroketon di sini adalah sintesis secara umum. Nah, sintesis secara umum dikarenakan sintesis secara umum yang lengkapnya akan dibahas pada subbab berikut bab-bab berikutnya. Sedangkan di sini hanya kita membahas pemutusan diskoneksi 2 gugus CX yang ada pada sintesis kloroketon. Oke, kita analisis. Jadi di sini kita lihat bahwa terdapat senyawa 4. Nah, di sini kita kenali dulu asetalnya. Sehingga kita kenali asetal di sini, asetalnya itu berbentuk siklik. Ini merupakan sebuah asetal yang berbentuk siklik. Sehingga kita sudah tahu gugus asetalnya yang mana. Kita akan mendiskoneksi pada sini dan sini. Oke, jadi di sini kita melabelkan dengan proses 1,1 DIX, dan di sini akan kita temukan material start berupa asetal ditambah dengan kloroketon. Oke, sintesisnya kloroketon jika ditambahkan dengan asetal dan H+ akan menghasilkan molekul target seperti pada gambar senyawa 4. Nah, mengapa ditambahkan asetal? Nah, asetal ini berfungsi sebagai gugus pelindung pada kloroketon. Jadi ketika sintesis kloroketon berjalan, keton akan ketika terjadi reaksi Grignard, keton akan bereaksi dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, bagaimana cara untuk keton ini tetap berada pada tempatnya adalah kita tambahkan gugus pelindung berupa asetal, sehingga yang akan bereaksi pada reaksi Grignard hanya Cl, dan ketonnya itu terlindungi oleh asetal. Oke, berikutnya penjelasan dalam materinya. Jadi di sini seperti tadi kita sudah bahas pada contoh di atas bahwa sintesis asetal, di sini juga kita akan membahas tentang asetal, di mana kita lihat bahwa asetal di sini terdiri antara keton dan juga 2 heteroatom. Nah, heteroatom ini HX dan HY. Bagaimana ketika jika HX dan HY ini kita gantikan dengan OH? Jadi ketika digantikan OH, maka hanya akan ada satu nukleofil yang bereaksi. Jadi oke, baik. Asetal merupakan contoh tipe umum molekul di mana 2 heteroatom keduanya dihubungkan dengan atom karbon yang sama. Atom karbon ini kemudian berada pada tingkat oksidasi gugus karbonil dan molekul dibuat dari senyawa dan 2 nukleofil. Ketika satu nukleofil di atas digantikan dengan OH, maka gugus OH, maka hanya satu nukleofil yang terlibat dan molekul seperti contoh 7 yaitu cyanohydrin. Kita dapat menentukan
material start, yaitu material start itu terdiri dari senyawa karbonil dan hidrogen sianida. Oke, kita lihat di sini pada diskoneksi cyanohydrin. Di sini seperti pada atas bahwa O akan menyerang ikatan CO. Jadi akan terjadi resonansi sehingga sianida akan meninggalkan gugus asetal. Sehingga di sini kita dapatkan keton ditambahkan dengan hidrogen sianida. Oke, berikutnya kita masuk kepada contoh yang terakhir, yaitu asam alfa amino, di mana di sini akan kita lihat analisisnya. Jadi asam alfa amino ini akan kita diskoneksi. Di sini kita lihat bahwa di sini merupakan sebuah asetal. Nah, tapi COO2H ini belum kita tahu nanti akan hasilnya seperti apa, sehingga kita harus meng-IGF-kannya CO2H ini menjadi CN agar lebih mudah dalam proses diskoneksi. Nah, ketika kita sudah meng-IGF-kan HCO2H menjadi CN, maka dapat kita diskoneksi pada CN dan ini. Jadi sehingga proses 1,1-DX berjalan, sehingga akan menghasilkan 3 material start, yaitu suatu aldehida, amonia, dan juga sianida. Nah, di sini kita lihat pada sintesisnya. Aldehid ditambahkan dengan NH4 2CO3 dan hidrogen sianida akan menghasilkan akan menghasilkan aminosianida. Seperti aminosianidanya jadi aldehida ketika ditambahkan dengan NH4 2CO3 dan hidrogen sianida akan membentuk asam sianida. Nah, asam aminosianida ini ditambahkan dengan NOH, H2O atau H+ dan H2O akan menghasilkan material target molekulnya seperti ini, asam alfa amino. Nah, reaksi sintesis ini umumnya dikenal sebagai suatu diskoneksi Strecker, di mana sintesis Strecker merupakan suatu langkah aldehida dihidrolisis dalam asap atau basa. Oke, itu merupakan penjelasan saya tentang subbab 1,1 difungsional. Subbab berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.